Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita yakni Ibu Dr. Intan Kusumawati SPD MPD, yang mana beliau mengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinda Lestari, Etovio Gewetri, Karina, Nurhayati, Surya, Tiara Sasmita, dan Tria Juliarti. Kami di sini menjelaskan mengenai teori belajar IPA. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, di sini saya langsung saja untuk dipersilahkan kepada permateri pertama sampai permateri terakhir untuk menyampaikan atau memaparkan materinya masing-masing. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai teori behavioristik. Menurut teori ini, belajar adalah dipahami sebagai suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya dapat baik ataupun sebaliknya. Pembelajaran diartikan sebagai proses pembentukan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan balas atau respons. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, diantaranya Ivan Pavlov, Edward Louis Thorndike, Guthrie, Baron Frederick Skinner, dan Hall. Teori behavioristik mendefinisikan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang nyata dan dapat diamati. Inti dari teori ini adalah hubungan antara stimulus atau rangsangan dari guru dan respon atau tanggapan dari siswa. Belajar dianggap berhasil jika siswa menunjukkan perubahan perilaku yang menetap sebagai hasil dari proses pembiasaan atau pelaziman. Teori ini berakar dari percobaan Ivan Pavlov yang membuktikan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pengkondisian lingkungan. Melalui pemberian daging yang disertai bunyi bel secara berulang, anjing belajar untuk mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bel saja. Dalam konteks kelas, hal ini berarti guru dapat membentuk kebiasaan siswa dengan memberikan stimulus yang tepat secara konsisten. Tingkah laku siswa dikendalikan oleh konsekuensi yang mereka terima dari lingkungan. Reinforcement atau penguatan seperti pujian atau hadiah diberikan untuk memperkuat perilaku positif agar terus berulang. Sebaliknya, punishment atau hukuman diberikan untuk menghentikan perilaku buruk. Jika penguatan ini dihentikan, maka respon atau kebiasaan yang telah dibentuk perlahan-lahan akan melemah dan menghilang. Hasil akhir yang diharapkan dari teori behavioristik adalah munculnya perilaku yang diinginkan secara otomatis. Teori ini sangat mengutamakan peran lingkungan dan latihan yang disiplin. Keberhasilan belajar diukur dari sejauh mana siswa mampu memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Poin utamanya, belajar dalam behavioristik adalah tentang hasil yang terlihat, di mana perilaku siswa dibentuk melalui pembiasaan, hadiah, dan latihan terus-menerus. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif. Teori belajar selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Teori belajar ini cukup memegang peranan penting dalam praktik pembelajaran. Teori ini dikemukakan oleh Piaget. Pada teori ini, mengemukakan bahwa belajar adalah proses mental, bukan hanya peristiwa mekanistik yang tampak sebagai perilaku dan behavioral. Menurut Piaget, seseorang mengalami perkembangan kognitif melalui beberapa proses adaptasi intelektual yang melibatkan skemata, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Secara singkat, skemata dapat diartikan sebagai kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Secara nyata, seorang anak tidak hanya mengumpulkan apa-apa yang mereka pelajari dari fakta-fakta yang terpisah menjadi suatu kesatuan, namun seorang anak akan mampu membangun suatu pemandangan menyeluruh tentang kejadian yang dialaminya. Demikianlah skemata. Selanjutnya, setelah terjadinya proses asimilasi, asimilasi merupakan proses kognitif dan penyerapan pengalaman. Baru ketika seseorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skemata yang sudah ada, asimilasi dapat terjadi ketika seorang anak memasukkan pengetahuan baru
ke dalam suatu skema. Selanjutnya, setelah terus terjadi proses asimilasi, terjadi proses akomodasi. Akomodasi diartikan sebagai proses penyesuaian struktur kognitif dalam situasi baru. Akomodasi terjadi dapat ketika anak menyesuaikan daripada informasi baru, yakni anak menyesuaikan skema mereka dalam lingkungannya, sehingga skema yang ada ditambahkan dengan informasi baru yang dapat siswa berdasarkan pengalaman yang didapatkannya. Terus, menurut Desimta, kondisi demikian menimbulkan konflik kognitif atau disequilibrium, yakni semacam ketidaknyamanan mental yang mendorongnya untuk mencoba membuat pemahaman tentang apa yang mereka saksikan. Keseimbangan pemikiran baru ini menyebabkan perkembangan skemata seorang anak, sehingga skemata siswa tentang warna daun sekarang berubah dan berkembang menjadi tumbuhan tidak hanya memiliki daun berwarna hijau, namun memiliki warna yang lain. Hal ini disebabkan oleh kandungan yang terdapat pada daun tersebut. Keadaan ini dinamakan ekuilibrasi. Equilibration diartikan sebagai pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi, atau dengan kata lain, ekuilibrasi, yakni keadaan keseimbangan antara struktur kognisinya dan pengalaman di lingkungannya. Selanjutnya, teori konstruktivisme. Menurut teori ini, pengetahuan itu dikonstruksi atau dibuat sendiri oleh siswa berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Teori pembelajaran ini tepat dikembangkan dalam pembelajaran IPA, sebab pembelajaran akan lebih bermakna dan sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPA yang lebih diarahkan ke lingkungan siswa. Hal ini disebabkan siswa dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya didasarkan apa yang diketahui di lingkungannya. Pembelajaran yang bermakna akan membuat siswa lebih paham tentang apa yang dipelajarinya. Teori belajar konstruktivisme dianggap mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan kemandirian siswa. Sebab siswa akan berusaha mencari dan berpikir cara untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Nah, kita lanjut ke teori belajar IPA yang keempat, yaitu teori belajar Brunner atau biasa disebut discovery learning. Jadi menurut teori ini, siswa itu belajar mencari penemuannya sendiri. Siswa itu dilatih berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah untuk menghasilkan pengetahuan yang bermakna. Nah, maksud bermakna ini apa ya gitu. Jadi maksud dalam bermakna ini, ilmunya itu lebih nempel teman-teman, bukan cuma nempang ya. Nempang itu apa? Nempang itu kayak cuma numpang di otak, pas belajar aja besoknya itu udah lenyap, udah lupa gitu. Jadi maksud dalam bermakna ini kayak nempel, bisa dipakai kapan aja, bisa dijelaskan ulang dengan bahasa sendiri, bisa dikaitkan dengan hal lain. Intinya kayak pokoknya nemplok aja gitu di otak. Karena apa ya? Karena tadi dia menemukan pemecahan masalahnya sendiri gitu. Jadi lebih ngeresap aja di otak. Kemudian ada 3 tahap penampilan mental teori belajar Brunner. Yang pertama yaitu enaktif, belajar dengan manipulatif nyata. Nah, di tahap ini kita itu belajar dengan cara memegang benda aslinya atau memanipulasi atau bergerak langsung. Jadi otak siswa nih belajar dari pengalaman fisik. Contohnya mungkin pas waktu pelajaran matematika, kita tuh belajar pecahan dengan cara memotong apel atau kue beneran menjadi beberapa bagian gitu. Kemudian yang kedua ada tahap ikonik. Nah, tahap ikonik, tahap ini belajar menggunakan gambar atau visual. Jadi setelah memegang benda nyata tadi, otak kita naik level nih gitu kan. Sekarang kita gak perlu benda aslinya, tapi cukup lihat gambarnya, fotonya, atau diagramnya. Nah, dari situ kita belajar dari representasi visual. Contohnya mungkin guru menunjukkan postur tubuh sambil menjelaskan ini telinga, ini mata gitu. Nah, yang terakhir yaitu simbolik.
Tahap ini yaitu tahap yang belajar dengan menggunakan simbol atau kata-kata. Nah, maksudnya tahap simbolik ini tahap tertinggi ya teman-teman. Kita nggak perlu benda, nggak perlu gambar, karena kita sudah bisa berpikir abstrak menggunakan simbol, angka, rumus, atau kata-kata. Contoh nih, di pelajaran sejarah, kita cukup menyebut kata proklamasi dan semua orang langsung terbayang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori belajar audible atau belajar bermakna. Belajar bermakna, meaningful learning, proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa, yang dimana peristiwa psikologi belajar bermakna menyangkut asimilasi informasi baru ke dalam pengetahuan yang telah ada dalam struktur kognitif seseorang. Dan juga di sini ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna ialah yang pertama struktur kognitif yang ada, yang kedua stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu, dan yang ketiga pada waktu tertentu. Dan juga di sini ada persyaratan-persyaratan dari belajar bermakna adalah sebagai berikut. Yang pertama itu materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Dan yang kedua itu anak yang akan belajar harus bertujuan untuk melakukan belajar bermakna, mempunyai kesiapan niat untuk belajar bermakna. Selanjutnya ada teori Vygotsky konstruktivisme sosial. Nah, teori ini dikemukakan oleh Lev Vygotsky yang menjelaskan bahwa proses belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan budaya. Menurut Vygotsky, pengetahuan tidak hanya diperoleh dari belajar sendiri, tetapi juga melalui diskusi, kerjasama, dan komunikasi dengan orang lain, seperti guru, teman, atau orang yang lebih ahli. Hal ini berbeda dengan teori Jean Piaget yang lebih menekankan perkembangan kognitif secara individual. Vygotsky justru menekankan bahwa belajar adalah proses sosial, sehingga interaksi dengan orang lain sangat penting dalam perkembangan kemampuan berpikir seseorang. Lalu pengertian teori Vygotsky yang lain, yaitu ada zona perkembangan proksimal, ZPD. Konsep penting dalam teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD adalah jarak antara kemampuan yang bisa dilakukan siswa sendiri dengan kemampuan yang bisa dicapai jika memanfaatkan bantuan dari orang lain, seperti guru atau teman yang lebih mampu. Contohnya, seorang siswa mungkin belum bisa menyelesaikan soal matematika sendiri, tetapi jika diberi petunjuk oleh guru atau berdiskusi dengan teman, ia akhirnya bisa menyelesaikannya. Artinya, pembelajaran paling efektif terjadi ketika siswa dibantu untuk mencapai kemampuan yang sedikit lebih tinggi dari kemampuan yang dimilikinya saat ini. Lalu ada scaffolding. Konsep berikutnya adalah scaffolding. Scaffolding adalah pemberian bantuan atau dukungan belajar kepada siswa pada tahap awal. Kemudian, bantuan tersebut dikurangi secara bertahap ketika siswa sudah mulai memahami dan mampu mengerjakan sendiri. Contohnya, guru memberikan contoh terlebih dahulu, lalu membimbing langkah-langkahnya. Setelah siswa mulai paham, guru hanya memberi arahan kecil. Akhirnya siswa dapat mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi, scaffolding membantu siswa berpindah dari tidak bisa menjadi bisa. Teori belajar Gagne. Teori belajar Gagne adalah teori yang memandang belajar sebagai sesuatu yang bersifat kumulatif dan kompleks. Artinya, untuk mempelajari keterampilan yang lebih rumit, seseorang harus menguasai keterampilan yang lebih sederhana terlebih dahulu. Gagne berfokus pada bagaimana kondisi belajar yang berbeda dapat menghasilkan kemampuan hasil belajar yang berbeda pula. Komponen utama dalam belajar teori Gagne. Yang pertama, belajar bersifat kumulatif. Gagne berpendapat bahwa belajar bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian. Belajar keterampilan tertentu akan menjadi fondasi untuk mempelajari keterampilan yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Dalam teorinya, Gagne juga membahas tentang belajar kaidah yang lebih tinggi atau pemecahan masalah. Ini melibatkan kemampuan siswa untuk menggunakan aturan-aturan yang telah dikuasainya untuk menciptakan solusi bagi masalah baru. Yang ketiga, 5 macam hasil belajar, the domains of learning. 1. Keterampilan intelektual. 2. Strategi kognitif. 3. Informasi verbal. 4. Keterampilan motorik. 5. Sikap. Yang keempat, strategi bagaimana cara belajar. Gagne menekankan pentingnya siswa memiliki keterampilan untuk mengelola belajarnya sendiri. Mengingat
dan berpikir. Ini terkait erat dengan poin strategi kognitif di atas. Gagne bahkan menyebut bahwa meningkatkan kemampuan ini adalah salah satu masalah paling menantang dalam pendidikan. Baik, selesai sudah penyampaian materi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kajian terhadap berbagai teori belajar, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA di sekolah dasar mengalami pergeseran paradigma dari yang awalnya memandang belajar sebagai proses mekanistik, pembentukan stimulus respon atau behavioristik, menjadi proses mental internal yang kompleks di mana siswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan atau teori kognitif biasa dan konstruktivisme. Siswa tidak lagi dipandang sebagai penerima pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang membangun pemahaman melalui penemuan atau Barnard dan pengaitan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki agar pembelajaran menjadi bermakna atau Ausbildung. Lebih lanjut, teori Vygotsky menegaskan bahwa perkembangan kognitif siswa sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya, di mana bimbingan dari orang dewasa atau teman sebaya melalui konsep zona perkembangan proksimal dan scaffolding sangat penting untuk membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Sementara itu, teori Gagne melengkapi dengan pandangan bahwa belajar bersifat kumulatif dan menghasilkan berbagai macam kemampuan, mulai dari keterampilan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, hingga sikap yang kesemuanya menuntut perancangan pembelajaran secara bertahap dan sistematis. Dengan demikian, pembelajaran IPA yang ideal adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, menggunakan pendekatan inquiry dan penemuan, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, memanfaatkan interaksi sosial, memperhatikan tahap perkembangan siswa, serta dirancang secara bertahap dan sederhana menuju kompleks untuk membentuk tidak hanya pemahaman konsep, tetapi juga keterampilan proses dan sikap ilmiah siswa.